yang belum diungkapkan tuh sebenarnya banyak sih ya, banyak sama papi. Salah satunya ya terima kasih, karena kata-kata itu tuh paling susah banget keluar dari lubuk hati mungkin ya. Kalau misalnya orang masih hidup, orang tua, kita cuek aja. Ucapan terima kasih itu sangat susah. Jadi say thank you sama papi yang udah ada di sana, udah membimbing sampai hari ini. Harus fokus, tekun dan berdoa tentunya. Itu jangan yang aku ingat, karena sempat kita tuh ketika lagi nggak ada order, saya tuh mengeluh, aduh nggak ada order nih, gimana ya, distributor nggak ada yang beli, reseller nggak ada yang beli. Udah tenang aja katanya, tenang aja nanti juga ada. Kamu kan udah nge-live sekarang tuh kan ya, nge-live, udah jualan online juga, udah pasang di GrabFood di mana-mana gitu, udah ada gitu, udah tenang aja. Papi yakin pasti usaha kamu tuh bakal maju gitu. Kamu yang penting fokus gitu. Jadi itu sih. Yang aku Intan, aku asal Bandung, tapi tinggalnya di Bandung, cuman besar banyak di Lembang, keluarga di Lembang. Sekarang aku wirausaha ya, entrepreneur disebutnya kalau bahasa sekarang. Kita lagi usaha olahan susu murni, jadi keju mozzarella. Brandnya kita namanya Ganesha Sora. Karena keluarga backgroundnya memang sapi ya, peternak ya, kita punya usaha susu sapi peternak lah ya, petani berarti, petani, orang tua petani. Udah gitu di sini juga cocok sapi perah sama susu itu cocok udaranya. Terus kita kepikiran gimana kalau misalnya kita olah susu menjadi produk yang lain selain yogurt atau susu murni yang biasa diminum. Akhirnya kita pilih keju mozzarella. Dan dari situ kita belajar juga nih, selain kita ke tempat produksi keju mozzarella di daerah lain, sambil ngeliat, terus sambil otodidak ngeliat di YouTube, belajar. Akhirnya kita coba fokusin gimana kalau kita produksi sambil jualan keju mozzarella. Akhirnya sampai sekarang. Jadi awal mula tuh sebenarnya aku sama suami tuh kerja di Cookies. Jadi Cookies itu adalah sebuah tenan di salah satu tempat pariwisata. Terus saya tuh mendaftar sebagai karyawan di tempat Cookies itu, dan kebetulan suami itu adalah ownernya. Nah mungkin seiring jalannya waktu dia lihat kali, ini nih kerjanya bagus gitu, terus bisa jualan, sellingnya bagus. Mungkin dari situlah tumbuh benih-benih asmara. Akhirnya kita jadian, udah gitu nikah, married, usaha Cookiesnya tetap berjalan sampai 2019 sebelum pandemi. 2020 awal Maret ya kita gulung tikar, karena emang pas pandemi kita udah nggak ada modal lagi. Itu semua jadi kita selama 3 bulan kan sempet ya itu ditutup semua ya, pandemi, nggak ada yang boleh beraktivitas, tempat wisata kosong, nggak ada penghasilan kita, tapi ngegaji karyawan tanpa ada penghasilan. Akhirnya habis di bulan Maret, selesailah itu Cookies. Nah tapi itu kan 2019 ya, berarti 2015 kita udah buka usaha baru nih, si keju, karena kita melihat kayaknya Cookies ini bukan menjadi bukan masa depan, kayaknya kurang gitu, kita nggak terlalu fokus ke dalamnya, dan kayaknya Cookies itu kan penuh dengan gula ya, kurang sehat lah identiknya. Makanya 2015 keidean bapak papi tuh punya usaha sapi, terus gimana kalau kita ngolah susu aja, kayaknya lebih worth it deh buat masak kemasak gitu, orang masih bisa ngegunainnya. Ngelihat yang lain cuman ada susu murni doang sama yogurt yang jualnya. Tahu susu juga udah ada waktu zaman itu ya.
tahu susu, permen susu, bolus susu. Kayaknya waktu itu tuh udah ada gitu. Walaupun bolus susu baru boomingnya sekarang. Cuman kalau menurutku keju walaupun itu apa ya, buatan luar, maksudnya tuh idenya dari orang Italia atau bukan dari Indonesia asli, kita bisa bikin juga karena ada sumber dayanya, kenapa nggak kita coba. Pengen bikin usaha yang beda dari yang lain di sini untuk industri olahan susu. Terus kita kebetulan suami juga kuliahnya memang tidak ada yang pangan sih, saya lulusan SMA, bukan pangan juga, tapi suami dari ITB. Terus ada dosen pangan juga, kita ada rekan-rekan juga senior di sana dan membantu kita untuk seperti R&D-nya untuk membuat keju mozzarella. Nah, saya sama bapak sama suami bikin keju mozzarella dari susu murni dengan pengennya sih yang ngelihat di sini kan banyak peternak-peternak. Jadi peternak-peternak yang ada di daerah sekitar kita beli susunya biar dari susu murni value-nya tuh jauh lebih tinggi. Dari 2015 pertama kita bikin itu nggak segede gini. Jadi benar-benar ini sekarang hari ini kita produksi ribuan liter susu. Dulu kita cuman dari mulai puluhan sampai ratusan. 100 liter lah paling mentok gitu. Dan awal mula kita juga punya modalnya minjem dari keluarga, dari orang tua modalnya itu. Terus udah gitu kita nggak terlalu optimis sih karena kan benar-benar blank banget ya. Kita cuman punya sapinya tapi nggak bisa ngolah susu itu jadi makanan lain. Kalau yogurt mungkin gampang, tapi kalau misalnya keju kayaknya dari cairan kepadatan itu agak sulit ya. Awalnya pesimis tapi kita coba ternyata berhasil. Yaitu pas kita lihat ternyata peluangnya besar juga. Jadi keju. Jadi pas dari 2015 berjalan 2018 banyak makanan segalanya di keju mozzarella-in. Kita booming, jadi lama-lama dari kapasitas 100 liter kita naikin kapasitas 200 liter sampai 600 liter dan akhirnya di 600 liter itu kita mentok ada yang inden 3 bulan. Kita coba scale up lagi sampai ke 1000 liter. Sehari produksi itu kita bisa capai 1000 sampai maksimal 1500 liter kapasitas bak produksi kita. Jadi bisa paling mentoknya tuh 1500 liter berarti per batch ya. Per batch per hari gitu. Dulu masih rumahan, jadi kita kalau tempat sekarang udah punya sendiri, udah lebih kayak pabrik lah ya, mini pabrik. Kalau dulu kita masih ngontrak, dulu waktu cuma ratusan liter, kita cara penjualannya tuh kita ngetokin ke rumah-rumah. Jadi kita bikin, besoknya kita jual. Kebetulan keju mozzarella itu nggak usah terlalu lama diperam seperti keju-keju keras yang lainnya. Itu tuh simple, jadi hari ini kita produksi, besok kita coba jual. Nah, itu kita proses menjualnya yaitu ngetokin pintu satu-satu, nyobain dulu, tester, ada yang mau beli apa enggak. Waktu itu targetnya tuh pengennya tuh bisa makan, semua orang Indonesia tuh bisa makan keju mozzarella buatan lokal, cita-citanya tuh. Nah, nggak taunya bisa sih pada saat itu ya, karena harga kita bersaing dengan yang lain. Kita jualan ngetok pintu ke pintu IKM yang emang punya usaha kayak misalnya martabak, pizza, kita cobain. Nah, satu ketika saya tuh ketok pintu rumah salah satu teman saya, sekarang saya berterima kasih sama dia, berkat dia juga mungkin usaha saya terbuka gitu. Jadi dia ibu rumah tangga yang dulunya punya usaha pizza pinggir jalan. Pizza pinggir jalan. Jadi saya tanya butuh pizza enggak? Pas saya datang dia bilang alhamdulillah saya udah nggak jualan pizza lagi. Loh, saya bingung, nggak jualan pizza. Ya udah saya balik lagi deh gitu. Udah nggak usah. Sini saya coba jualin. Anak saya baru masuk sekolah SD kalau salah SD. Jadi dia ada 3 anak masuk SD, dia jualin. Akhirnya terjual. Jadi pada hari itu saya bawa cuma 5 biji, dia ambil semuanya. Sore-sorenya dia langsung order 20 biji lagi keju mozzarella. Kebetulan kita produksinya 200 gram. Jadi pagi saya anterin ke dia 5 biji, sore dia udah order lagi 20. Lanjut hari berlanjut, akhirnya dari situ saya dapat reseller ibu rumah tangga. Di tahun 2015-2016 saya seperti itu. Iya, naik motor, anak di rumah sama suami. Saya kan
biasanya cewek ya lebih bisa menggoda gitu kalau jualan gitu ya. Saya sama pembantu rumah tangga itu, suami saya sama anak saya yang pertama karena si Orok dia yang jaga rumah. Saya dan pembantu rumah tangga saya naik motor keliling Bandung sampai ke Cigondewah lah, sampai ke Bandung daerah mana tuh yang timur banget, Gede Bage, Ujung Berung, kita tuh sampai Bale Endah apa kemana gitu, entah berantah. Kejual sih satu-satu gitu kita ketokin, cuman ya yang paling berkesan itu teman saya yang ada di Antapani itu, Barembulan namanya. Jadi berterima kasih juga sama dia, mungkin dari dia buka channel-channelnya reseller kita berdiri bisa ada 2018, 2019 itu karena mereka semua. Dari Bandung ke Jakarta, bahkan ke Batam, bahkan ke Papua, itu semua reseller ibu rumah tangga biasa awalnya. Belanja bahannya itu udah pasti ya, kita belanja bahan sendiri. Kalau meresapinya mungkin karena saya pelaku juga, jadi saya dan keluarga, bapak saya tuh punya sapi juga. Walaupun gak peternakan luas, kita udah pernah, walaupun gak tiap hari ya kita ada yang ngerjainnya, tapi kita pernah memerah sapi sendiri, meminum dari susu sapi murninya itu sendiri, belum dikuling, belum didinginin, itu kita udah pernah merasakan itu. Terus kita beli susunya juga kita pernah malam-malam. Jadi kita kalau produksi itu subuh-subuh. Jadi beli susu subuh jam 3 pagi, itu kita datang karena memerah sapi itu sore jam 5.45-an sama subuh jam 4.5-an juga. Jadi kalau kita mau produksi besoknya subuh-subuh kita per sapi, ngambil susunya subuh-subuh, nyampe ke pabrik baru kita olah langsung pada hari itu. Gitu. Jadi karena ini perusahaan keluarga ya, jadi kita bagi tugas. Karena aku sukanya ngomong, aku garda terdepan di marketing. Nah kalau misalnya kayak bapak, suami sama kakakku, dia kalau suami bagian R&D-nya lebih fokusnya. Terus kalau misalnya suami sama kakakku dia tuh bukan suami, papi sama kakakku itu dia fokusnya di produksi. Jadi kita bagi-bagi tugas, soalnya kalau misalnya semuanya di dalam uplek, bisa bikin kejunya nggak bisa jualnya nanti. Gagalnya pernah, satu cara kita ngetesnya juga sangat lumrah gitu. Jadi kalau kita beli susu, kita cium dulu susunya. Wangi susu apa enggak? Kalau enggak wangi susu berarti itu jelek. Awalnya kita cuman gitu. Udah gitu dipanasin pecah apa enggak. Kalau misalnya susunya pecah berarti susunya jelek. Nah, hal-hal seperti itu doang yang kita lakukan. Tapi pada akhirnya memang kitanya rugi juga. Ternyata pas kita panasin dia berubah jadi pecah, atau pas kita beli dia aromanya susu tapi pas dipanasin aromanya enggak susu. Nah, akhirnya dari kesalahan itu kita buang uang. Beli susu kan kalau misalnya seliter mah ya murah ya, zaman pada waktu itu tuh masih zamannya 5.000, 6.000 rupiah seliter gitu. Murah kan? Tapi kan saya belinya ratusan liter pada waktu itu. Akhirnya kan jatuhnya mahal ya. Anggaplah ngebuang susu 1 juta gitu kan, lumayan juga pada waktu itu baru mulai usaha malah ngebuang susu. Akhirnya coba kita menabung untuk beli alat yang lebih proper. Itu alatnya ada beberapa kayak Lactoscan untuk susu, uji susu, moisture analyzer. Terus ada kita beli termos kayak termos bayi buat ngangetin susu. Karena kita pernah kecolongan nih, udah besar, jadi kita udah kapasitas 1.000 liter. Kita beli susu, dibeli tuh aromanya tuh oke, wangi susu, terus semuanya tuh normal, cek Lactoscan, moisture analyzer. Tapi pas dipanasin, aromanya tuh berubah, baunya tuh berbeda. Akhirnya tim produksi, kepala produksinya ini nggak bisa dijual, cut. Kita berurusan sama konsumen, nggak mau jual barang yang emang menurut kita tuh nggak oke.
gitu, udah nggak masuk quality gitu. Jadi kita nggak jual, akhirnya kita buang. Padahal itu udah kita kapasitas 1000 liter, kita buang susu itu. Nah, aku bisa ngeklaim keju mozzarella pertama di Indonesia yang punya 3 varian kegunaannya. Jadi keju mozzarella pertama di Indonesia yang memiliki 3 varian kegunaan, yakni keju mozzarella untuk pasta, keju mozzarella untuk pizza yang biasanya dia buat topping-topping, sama yang satu lagi keju mozzarella varian stick, dia cocok banget buat isian. Sehingga para konsumen kita tuh nggak usah bingung kalau misalnya mau beli keju mozzarella, hari ini saya pengen bikin lasanya, dia bisa pakai keju mozzarella untuk pasta aja karena teksturnya kita udah sesuaikan dengan olahan pasta. Yang pizza untuk topping-toppingan, yang stick itu biasanya paling stretchy dan cocok banget buat isian. Dia lebih tebal ya, kita bikinnya seratnya lebih panjang ulurnya, dan itu mungkin jadi lebih kemudahan ya buat konsumen kayak gitu. Kita sebenarnya pabrik keju mozzarella doang. Udah gitu mentahan ya, tinggal untuk produksi kayak misalnya makan di rumah. Cuman setiap yang datang ke pabrik tuh nanyain ada nggak sih yang bisa langsung dimakan, digorengin. Jadi seperti kita jadi mulai bikin olahan risoles, keju goreng, kroket, terus udah gitu pastel. Itu inovasi-inovasi yang saat ini berhasil mendongkrak penjualan juga sih ya. Nah udah gitu satu lagi, ini nggak sengaja sih. Jadi salah satunya karena kita dalam usaha bisnis itu kan ada naik turun. Udah gitu apalagi kita pabrik, terus kita punya distributor, channel-channel penjualan yang lainnya. Nah ini lagi agak mandek nih. Pas lagi agak mandek gini, kita kan punya karyawan yang harus masih digaji ya. Kita harus masih gaji. Gimana caranya kita bisa menggaji karyawan kita tanpa mengorbankan mereka gitu, tanpa mengorbankan uang kita juga secara pribadi. Akhirnya kita coba nih buka teknik-tekniknya sih. Sebenarnya untuk marketing tuh gampang banget ya, cuman tinggal kita praktekinnya aja. Sekarang yang namanya viral juga disebut gampang susah sih. Tapi pas kebetulan nih, waktu itu ada beberapa influencer yang datang lagi syuting dan ada paketan kita eduwisata. Jadi namanya tuh eduwisata, bisa edukasi belajar bikin keju sendiri, mini batch versi kecilnya. Jadi kalau di dalam nanti mereka bisa lihat pakai APD lengkap, dia punya experience lain, mungkin anak-anak, targetnya anak-anak ya. Tapi ternyata emang banyak juga orang dewasa yang ikutan masuk keluarga lah ya. Nah, jadi pakai APD lengkap, dia bisa masuk ke pabrik, ngelihat produksi kita yang massal yang besar, nanti bisa lihat tempat kita penyimpanan barang kita. Udah gitu kita keluar dan kita bisa bikin keju mozzarella sendiri versi kecil. Versi kecilnya nanti anak-anak juga kita jelasin nih, karena yang paling penting emang bener-bener edukasi kepada masyarakat ya, khususnya kalau target kita tuh selalu anak-anak. Target produknya tuh selalu ke anak-anak dulu karena lebih mudah ya, lebih mudah ngasih tahu anak-anak, ngejelasin pengalaman saya bahwa keju itu terbuat dari susu, susunya tuh susu murni, susu sapi yang ada di Indonesia gitu, susu sapi. Udah gitu proses pembuatannya tuh seperti ini, sehingga mereka tuh bukan sekarang gadget doang mainnya, tapi bisa edukasi sambil liburan ke Lembang ini bikin keju mozzarella di program kita Edu Wisata di Rumah Keju Ganesha Sora gitu. Biasanya kita booking dulu. Jadi kalau misalnya reservasi ya disebutnya ya reservasi atau booking, biasanya kita sarankan buat teman-teman atau keluarga yang mau Edu Wisata itu. Karena kita kan perlu menyiapkan susunya, bahan-bahan kita, alat-alat kita gitu. Harapan kedepannya sih saya cita-cita seperti gemaknya Ganesha Sora. Saya pengen jadi besar dan bermanfaat juga buat masyarakat banyak. Cita-cita kedepannya sih semoga target kita kan kita jualan keju mozzarella diterima di masyarakat umum juga, bukan soal hal harga murah atau mahal yang mereka lihat. Semoga konsumen-konsumen juga melihat manfaatnya sendiri, bisa membedakan
mana keju beneran, mana keju bohongan. Terima kasih buat semuanya, buat dosen, pembimbing yang suka ikut bantu untuk R&D di produk kita. Dan gitu juga buat yang pastinya ya terima kasih pada Tuhan lah ya, karena semua ini nggak akan ada atas seizin Tuhan juga. Jadi kita bersyukur karena emang berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan ada sampai hari ini, dan nggak pernah kepikiran sampai hari ini, nggak pernah kepikiran bisa sampai tahun 2023. Karena pas pertama minjem uang itu aja udah ini bisa nggak ya gitu, tapi karena Tuhan baik dan teman-teman juga banyak yang